Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bunda ya nak. Bagaimana hari ini? Puasanya lancar ya? Baiklah anak Bunda, walaupun dalam keadaan puasa kita harus tetap semangat untuk belajar matematikanya. Baiklah anak Bunda, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak Bunda, pembelajaran kita hari ini melanjutkan pembelajaran kemarin. Kalau kemarin kita udah menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Nah, untuk hari ini kita akan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Simak video penjelasan Bunda ya nak. Selamat menyimak. Baiklah anak-anak Bunda, sudah dibuka ya nak bukunya pada halaman 169, yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, apa itu diagram batang? Jadi kalau kemarin tuh kita udah belajar menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Jadi nanti akan disajikan data itu dalam bentuk diagram batang. Baiklah anak-anak Bunda, lanjut pada halaman berikutnya di halaman 170, langsung kepada contoh soal ya nak. Nomor 1 yaitu Indonesia memiliki banyak pulau yang terdiri atas beberapa provinsi. Berikut data banyak provinsi yang ada di setiap pulau atau kepulauan di Indonesia pada tahun 2017. Nah, ini disajikannya dalam bentuk apa nak? Ya, dalam bentuk tabel ya. Nah, sudah dalam bentuk tabel, apa perintahnya? Sajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang. Nah, dari tabel tersebut kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Langkah pertama yaitu buatlah dua garis yang tegak lurus. Ini ya, dua garis. Ini garis yang pertama dan ini garis yang kedua ya. Tegak lurus seperti gambar berikut. Ada garis yang mendatar yang menyatakan jenis pada soal yaitu pulau ya. Nah, jadi kalau mendatar ini itu pulaunya, pulau atau kepulauan. Ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, sesuai dengan pulau atau kepulauan. Nah, sedangkan pada yang tegak ini, garis yang tegak itu adalah banyak provinsi. Nah, untuk menyatakan banyak provinsi, ini kita lihat dulu nilai yang tertinggi angka berapa? Angka 10. Nilai yang terendah angka berapa nak? Angka 2. Jadi kita buat dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita urutkan ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau sudah, kita gambarkan diagram batangnya sesuai dengan data yang ada di tabel. Kita lihat di Sumatera. Sumatera itu banyak provinsinya, ada berapa? 10. Berarti kita buat, ini kita tarik, terus kita buat batang. Nih, kayak gini. Nah, kayak gitu ya nak ya. Nah, itu untuk Sumatera. Jawa 6. Nah, biar Anda lebih paham, di halaman 171. Nah, berikut hasilnya ya nak. Sumatera itu 10. Ingat ya, lihat di datanya 10 Sumatera. Jawa itu 6. Berarti kita buat diagram batangnya ke 6. Nusa Tenggara itu 3. Berarti kita ke 3. Nah, lanjut Kalimantan itu 5. Sulawesi itu 6. Maluku itu 2 dan Papua juga 2. Nah, jadi ini adalah bentuk diagram batang pada contoh soal yang pertama. Bagaimana anak-anak Bunda? Sudah mulai memahami cara membuat atau menyajikan data dalam bentuk diagram batang? Baiklah, kita lanjut pada contoh soal yang kedua ya nak. Nah, kalau contoh soal yang pertama itu soalnya sudah disajikan dalam bentuk tabel. Nah, bagaimana contoh soal yang kedua? Contoh soal yang kedua ini belum disajikan dalam bentuk tabel. Nah, coba kita baca dulu ya nak, soal nomor 2. Berikut adalah data nilai ulangan matematika siswa kelas 5 SD Melati. Nah, ini bisa Anda lihat. Buatlah diagram batang dari data tersebut. Nah, biar Anda lebih memudah dalam menyajikannya dalam bentuk diagram batang, maka Anda sajikan dulu dalam bentuk tabel. Kemarin kan udah belajar ya menyajikan data dalam bentuk tabel. Jadi lihat dulu di sini. Nilainya ini adalah nilainya. Nanti kita hitung
banyak nilainya berapa? Nilai 6 ada berapa di sini? Nilai 9 ada berapa ini? Nah, nanti diurutin. Nilai yang paling kecil di sini adalah nilai 5. Nah, dihitung 5-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 nih. Ada 4, 6 ada 7 orang. Nilai 7 ada 5 orang. Nilai 8 ada 9 orang. Dan nilai 9 ada 6 orang. Nah, sudah disajikan dalam bentuk tabel, baru disajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, kita lihat lagi sama kayak yang tadi. Di garis yang bawah atau yang mendatar ini adalah nilainya. Nilainya itu adalah 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan garis yang tegak ini adalah banyak siswanya. Kita lihat dulu di sini. Nilai banyak siswanya yang terkecil berapa? 4. Yang terbesar berapa? 9. Jadi kita urutin 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita lihat nilai 5 banyak siswanya 4. Nilai 6 banyak siswanya 7. Nilai 7 banyak siswanya 5. Nilai 8 banyak siswanya 9. Dan nilai 9 banyak siswanya 6. Bagaimana Ayah Bunda? Sudah memahami dan mengerti menyajikan data dalam bentuk diagram batang? Jadi kalau misalnya soalnya udah dalam bentuk tabel, langsung kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Tetapi apabila soalnya belum disajikan dalam bentuk tabel seperti contoh soal yang kedua, maka Ananda sajikan dulu dalam bentuk tabel, baru ke dalam bentuk diagram batang. Baiklah anak Bunda, agar Ananda lebih memahami dan mengerti dari penjelasan Bunda tadi, silakan dilihat pada latihan 7 pada halaman 174. Itu latihan soal yang Ananda kerjakan adalah soal nomor 2, 3, dan 4. Nah, lihat kita di sini, kita lihat bahwa soal nomor 2, 3, dan 4 itu tidak disajikan dalam bentuk tabel. Maka langkah pertama untuk mengerjakan soalnya, ingat ya, apabila soalnya tidak disajikan dalam bentuk tabel seperti contoh soal yang pertama tadi, maka Ananda kerjakan dulu, sajikan dulu dalam bentuk tabel. Apabila sudah disajikan dalam bentuk tabel, baru Ananda buat dalam bentuk diagram batang. Baiklah anak Bunda, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat ya nak, walaupun kita dalam keadaan puasa, tetap semangat untuk mengerjakan latihan matematikanya. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.